Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanglayung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan seperjuangan, rekan sejawat SD Negeri 1 Karanglayung. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu tugas saya untuk mendiseminasikan budaya positif. Tugas ini Bapak Ibu termasuk salah satu tugas guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah kurang lebih saya selama 2 bulan telah menyelesaikan modul 1, diantaranya modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak atau prakarsa perubahan, yang keempat sekarang yang akan kita laksanakan yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah saya telah mengikutinya dan saya telah mengimplementasikan di sekolah kita yang tercinta, salah satunya prakarsa perubahan yang telah kemarin kita lakukan, yaitu salah satu prakarsa dari saya itu tentang program Geliga, Gerakan Literasi Guru dan Anak. Saya sudah implementasikan, kemudian mengajak juga kepada Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah di setiap kelas sudah ada pojok baca. Nah, kenapa saya mengambil prakarsa seperti itu? Karena saya ingin mengoptimalisasikan aset yang ada di sekolah kita ini. Salah satunya kita memiliki perpustakaan, kemudian buku juga banyak, dan jumlah siswa di Kecamatan Bantar Kalong itu termasuk siswa yang paling banyak. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, saya sekarang menuju kepada modul 1.4, yaitu budaya positif. Temanya yaitu mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengajak kembali kepada Bapak Ibu semua bagaimana untuk menciptakan budaya positif itu di sekolah kita. Bapak Ibu sebelumnya, karena sekarang kebetulan sudah berdampingan duduknya. Nah, Bapak Ibu, nanti salah satu temannya silahkan untuk mengepalkan tangannya. Kemudian teman yang satunya lagi nanti harus membuka bagaimana kepalan tangan teman Bapak Ibu itu supaya terbuka. Boleh dirayu, kemudian diintimidasi, disogok, itu terserah. Bagaimana caranya supaya kepalan tangan dari teman Bapak Ibu itu bisa terbuka. Siap ya? Siap? Semangat tidak? Semangat. Ulangi. Kalau semangat, misalnya saya bilang SD Negeri 1 Karanglayung luar biasa. Oke? Siap. Iya. SD Negeri 1 Karanglayung Luar biasa. Sekali lagi. SD Negeri 1 Karanglayung Luar biasa. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan. Ini salah satu dari teori William Glasser. Silakan teman Bapak Ibu yang satunya mengepalkan tangan. Silakan. Siapa yang mau mengepalkan tangan? Pak Didi. Iya, satu. Iya, Bu Indri mengepalkan tangan. Nanti Bu Susi yang membujuk atau merayu, boleh mengintimidasi, boleh menggelitiknya. Bagaimana teman yang mengepalkan tangan itu bisa terbuka. Siap? Saya kasih waktu 20 detik. Silakan. Ibu, silakan Bu. Berdua. Silakan. Silakan. Boleh digelitik, boleh dibujuk, boleh dirayu. Silakan. Silakan. Sudah. 10 detik lagi. Sudah ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori dari William Glasser bahwa kepalan tangan yang tadi Bapak Ibu kepalkan itu
itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser ini yang pertama. Tapi saya akan bertanya dulu, Pak Didi, kenapa tadi Pak Didi itu tidak membukakan kepalan tangan? Yang pertama. Karena terbujuk kerajuan. Yang dianggap tadi kepalan yang dikepal di tangan Bapak Ibu itu adalah barang berharga. Kenapa Bapak tidak dibuka kepalanya? Karena yang dipegang itu menurut saya itu adalah berharga bagi diri saya. Bu Indri tadi terbuka tangannya setelah Bu Susi membujuknya, terbuka tidak? Tidak. Ibu bagaimana? Terbuka. Nah, Bapak Ibu, ternyata bisa membuka kepalan tangan itu tergantung dari kontrol. Jangan salah menyebut kontrol. Jadi ya. Jadi itu tergantung pada dirinya sendiri. Menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu kesini juga adalah pilihan. Bapak Ibu mau tidur, mau berangkat ke sekolah, itu juga pilihan Bapak Ibu semua. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah pilihan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Betul Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Karena kita sudah merasakan puas dengan satu yang telah dimiliki, tapi menurut orang lain saya belum merasa puas. Misalkan saya membeli motor satu, menurut saya punya motor satu itu tidak puas. Tapi kalau menurut orang lain, saya punya motor itu sudah cukup. Itu bahwa realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Nah, di sini dari semua pakar atau peneliti ada miskonsepsi akan meluruskan makna dari kontrol tersebut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita sebagai guru itu mampu mengontrol murid. Itu hanya ilusi ternyata. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu juga hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Itu juga hanya ilusi. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru yang harus menanamkan karakter yang baik. Bagaimana supaya menciptakan peserta didik itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah tugas seorang pendidik. Nah, maka dari itu kita ditugaskan untuk melaksanakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Coba Pak Didi, budaya positif itu apa? Budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang menghasilkan perilaku, sikap yang bisa menghasilkan budi pekerti yang
luhur Iya. yang nilainya sesuai dengan Pancasila. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Betul. Nah, budaya positif itu konsep yang mengacu pada suatu tata nilai, norma, dan perilaku yang dianggap baik, mendukung perkembangan individu dan masyarakat, serta menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan sosial. Nah, di sini kita sebagai guru dituntut untuk melaksanakan budaya positif supaya apa? Supaya kita itu mampu melahirkan peserta didik kita itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita tinjau ulang Bapak Ibu bahwa dalam melaksanakan pembelajaran terkadang kita itu memberikan motivasi kepada peserta didik itu. Peserta didik termotivasi karena dia itu mendapatkan pujian. Jadi bukan motivasi yang bersifat intrinsik yang datang dalam diri. Itu motivasinya itu datangnya itu dari luar. Seperti saya, menurut siswa, saya termotivasi karena saya ingin mendapatkan hadiah. Saya termotivasi karena saya takut dihukum. Saya termotivasi karena saya mendapatkan tekanan dari luar. Nah, itu yang ada dalam diri siswa. Nah, itu adalah motivasi yang bersifat ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, ternyata sekarang kita itu harus memberikan motivasi kepada siswa itu harus motivasi yang bersifat intrinsik. Apa motivasi bersifat intrinsik itu? Adalah motivasi ketika siswa melaksanakan itu karena dia merasa tertarik asli dalam dirinya. Motivasi adalah kekuatan atau dorongan yang mendorong individu untuk mencapai tujuan. Motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri individu, cenderung menikmati atau merasa tertarik terhadap aktivitas yang dilakukan. Kemudian motivasi ekstrinsik itu adalah jenis motivasi yang muncul dari faktor-faktor dari luar seperti hadiah, hukuman, pujian, atau tekanan sosial. Nah, kita tinjau kembali Bapak Ibu yang kita sering lakukan kepada peserta didik itu ternyata kita itu memberikan motivasinya itu secara apa? Secara ekstrinsik. Nah, kita sekarang harus memunculkan bagaimana supaya siswa itu termotivasi secara intrinsik, datang dari dalam diri. Salah satunya untuk kita menanamkan budaya positif atau melaksanakan budaya positif, langkah pertama kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan adalah nilai keselamatan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya mengikuti modul 1.4 ternyata dengan keyakinan kelas itu sangat bermanfaat dan ada hasilnya. Saya alhamdulillah sudah membuat keyakinan kelas, sudah ditempel di kelas juga sudah ada. Nah, itu adalah untuk menanamkan supaya siswa itu memiliki budaya positif. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Tidak peraturan lagi, tidak tata tertib lagi, beda. Antara peraturan dan keyakinan itu beda. Kalau peraturan, misalkan Bapak Ibu membuat peraturan di kelas, sudah ditulis tanpa melibatkan peserta didik. Tapi kalau keyakinan itu datang dari dalam diri siswa sendiri, curah pendapat siswa itu. Mengapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal.
Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu akan membuat keyakinan di kelas harus ditinjau ulang kembali. Biarkan siswa mencurahkan apa yang diinginkan. Sebagai contoh, silakan misalkan Pak Didi di kelasnya ya Pak. Misalkan kita akan membuat keyakinan kelas, silakan anak-anak curahkan pendapatnya, boleh menulis di kertas, nanti kita kumpulkan. Biarkan saja anak mencurahkan apa yang dia inginkan. Sebagai contoh, Bapak saya ingin seperti ini misalkan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita harus tinjau ulang kembali. Kalimatnya sudah kalimat positif atau negatif. Artinya kalimat negatif itu jangan diawali dengan jangan atau tidak boleh. Itu harus kita luluskan. Bagaimana kalimatnya? Nah, guru harus meluruskan, meninjau kembali. Misalkan, alangkah baiknya membuang sampah pada tempatnya. Jadi diganti. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Misalkan ada lagi, tidak boleh keluar masuk kelas ketika pembelajaran. Nah, itu adalah termasuk pada kalimat negatif. Kita ganti kalimatnya harus kalimat yang bersifat positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh sebuah warga kelas. Jadi 3 atau 7 keyakinan kelas. Jadi jangan terlalu banyak. Misalkan ada 12, ada 10, itu tidak perlu. Untuk apa tujuannya? Supaya si anak itu mudah mengingat tujuannya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu itu harus melibatkan secara penuh kepada peserta didik. Harus mencurahkan. Jadi jangan Bapak Ibu yang membuat, kita tanyakan, silakan anak-anak mau seperti apa keyakinan kelas kita. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas yang telah dibuat itu Bapak Ibu perlu ditinjau ulang apakah berhasil atau tidak. Kita bisa mengatakan berhasil itu dari perilaku siswa, kemudian bagaimana terlihatnya itu seperti apa. Itu bisa terlihat. Sekarang ada 5 peran kontrol guru atau pendidik. Nah, tentu Bapak Ibu ketika melaksanakan tugasnya di kelas kepada peserta didik, peran kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini ada 5 peran kontrol. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. 4 pemantau dan 5 manajer. Kita sadari, kita refleksi Bapak Ibu semua. Coba Bu Takaryani, dari 5 peran kontrol yang sering Ibu lakukan di kelas itu apa? Menghukum suka. Iya. Apa lagi? Ya, menjadi teman. Teman, ya. Iya. Kalau Bu Susi, 5 peran kontrol yang sering dilakukan di kelas itu apa? Penghukum, iya. Nah, yang pertama tadi penghukum. Jadi kalau seorang penghukum, guru itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan ya, awas, jika kamu tidak mengerjakan tugas, ibu akan kamu harus berlari misalkan di lapangan. Nah, itu akan merusak apa? Merusak secara fisik, mental juga akan dirusak. Kalau misalkan gurunya itu menerapkan kontrolnya itu bersifat hukuman seperti itu. Awas, lamun maneh ngerjakeun PR, engke ku ibu misalkan digoyengkeun. Nah, itu adalah peran guru yang memberi hukuman. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, hening, tidak nyaman, merasa atau rendah diri. Pembuat rasa kunaon,
eta teu dikerjakeun. Kan kemarin ibu teh atas piwarang kudu dikerjakan. Cuma tidak ada solusinya lagi, sampai sana aja. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya, kalau kita misalkan menerapkan peran kontrol sebagai teman, Bapak Ibu, kita itu akan merasakan lebih dekat. Siswa berani untuk ngobrol, misalkan bercurah pendapat, tapi terkadang ada negatifnya. Jadi siswa itu tidak menghargai kalau kita sering-sering memberikan peran kontrol kita itu sebagai teman. Yang selanjutnya, guru itu bisa menjadi pemantau. Bagaimana pemantau? Mengawasi seperti pengawas. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Mantau wungkul ke siswa teh tanpa ada solusinya. Kalau misalkan ada permasalahan cuma dipantau. Mana PR-nya? Atas kur kitu wungkul. Kur mantau wungkul. Ayeuna yang kelima adalah manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang paling bagus itu kita itu melaksanakan kontrolnya itu sebagai manajer. Jadi bukan lagi sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau, tapi yang paling bagus itu dalam melaksanakan controlling kita itu kepada peserta didik yaitu sebagai manajer. Kalau misalkan guru tersebut sudah menanamkan manajer, yaitu akan kembali kepada kontrol-kontrol yang lain sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bisa menjadi teman, bisa sebagai pemantau, kalau bisa sebagai penghukum, tapi yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, sekarang ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk mencari solusi. Saya percaya kepada Bapak Ibu semua sudah melakukannya, tapi tidak tahu atau paham apa secara tidak sadar apa yang dilakukan oleh kita sendiri. Segitiga restitusi atau restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, segitiga restitusi ini adalah untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah apa yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu. Pasti banyak permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita itu belajar dari kesalahan. Langkah-langkah untuk segitiga restitusi, yang pertama kita itu harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan bertanya, apakah sering terjadi atau ada permasalahan di kelas Bapak Ibu? Misalkan ada siswa yang sering terlambat, misalkan, kemudian sering ada siswa yang tidak mengerjakan PR, atau misal tidak patuh terhadap aturan, membuang sampah sembarangan. Nah, solusinya itu Bapak Ibu itu harus menyelesaikannya itu yang paling bagus dengan segitiga restitusi. Langkahnya harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, Bapak Ibu itu harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi lamun anu ngalanggar teh tekeuning langsung ditaruh dia. Benar eta maneh seperti itu. Jadi tidak ditanya terlebih dahulu. Misalkan saya mau tanya biar lebih spesifik. Bu Takaryani, ada permasalahan di kelasnya atau seperti apa? Ada. Iya, bagaimana? Coba ceritakan. Yang ke-1, ada seorang siswa
kedua, tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Iya. Jadi sebagai guru itu suka merasa jenuh, kadang-kadang suka merasa jengkel, jadi timbul greget. Yang seharusnya tadi jadi itu manajer itu kadang-kadang ya gimana lah begitu. Ya, tapi misalkan ibu sudah merasakan kan ada permasalahan di kelas, ada siswa yang tidak menulis, Ya. bagaimana upaya yang dilakukan oleh ibu itu? Membujuk suka, tapi kadang-kadang dia menangis. Iya. Terus masih ada diantar sama orang tuanya, Iya. bahkan sudah diberi nyanyian itu helikopter, masih tetap tidak mengerti. Jadi harus lakukan apa yang diambil gitu. Iya. Mudah-mudahan sebagai guru CGP, mudah-mudahan bisa memberikan solusinya. membantu Iya. menyelesaikannya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, itu Ibu sudah ada upaya tadi membujuknya, kemudian menyuruh untuk menulis. Tapi terkadang kita itu menyadari pula ya bahwa kita itu sudah merasa jengkel, gergeten. Kumaha ieu carana supaya siswa itu teh nulis, itu adalah permasalahan. Bagaimana tugas Ibu itu untuk mencari solusinya? Nah, dengan cara apa? Coba nanti Ibu terapkan segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung gergeten tanpa tidak tahu permasalahannya. Buatin budak teh teu daeng nulis teh ibu capek eta teh atau napi naon. Langkah yang terbaik itu kita panggil dulu siswanya. Misalkan si anak itu namanya siapa Bu? Langsung aja. Andin dia. Iya. Nah, begini. Andin dia, misalkan ya Bu, stabilkan dulu identitasnya. Andin dia, kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Misalkan, iya Bu, kenapa? Jadi si anak itu untuk menjawab sendiri kesalahan apa yang saya lakukan itu. Yang selanjutnya nanti anak itu menjawab, iya misalkan saya Bu ngantuk, banyak main, jadi saya itu malas untuk menulis karena saya capek, misalkan gitu. Atau misalkan saya tidak punya patlotnya Bu. Nah itu stabilkan dulu identitasnya. Jadi jangan memponis kunaon budak eta teh embung nulis tanpa kita itu ditanya terlebih dahulu. Nah, Ibu kan sekarang sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas. Kita harus menghormati, saling menghargai, disiplin. Itu keyakinan yang telah kalian sepakati. Maka dari itu Bapak, tadi kuncinya yang pertama untuk menerapkan kontrol Ibu itu, langkah yang pertama kita harus membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat itu hasil curahan atau pendapat dari peserta didik kita. Nah, kalau muncul permasalahan, coba Ibu tanya misalkan, kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Saya tidak disiplin Bu, saya tidak menghargai, begitu. Jadi itu ya boleh kamu seperti itu adalah hak kamu. Nah itu sudah validasi tindakan yang salah, karena kebutuhan dasar manusia itu berbeda tadi. Ada yang saya perlu kasih sayang, saya perlu misalkan diperhatikan, berbeda, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian menanyakan keyakinan yang tadi, coba keyakinan apa yang telah kamu langgar? Saya tidak disiplin Bu. Nah untuk menebus kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jadi si anak menjawab sendiri, saya Bu akan memperbaiki, saya akan rajin menulis. Kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maaf Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah harus seperti itu. Kamu itu harus menjadi orang yang baik supaya pintar. Jadi si anak itu sadar. Jadi tidak memberikan hukuman. Jadi anak itu sadar datang dari dalam diri sendiri. Gitu.
Sudah Bapak Ibu, seperti itu budaya positif yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada permasalahan yang terjadi di kelasnya, silahkan. Ada? Pak Didi bagaimana? Kalau di kelas saya itu ya karena ada orang yang berkebutuhan khusus, Iya. jadi apa namanya? Jadi tindakannya kita itu terbatas. Kenapa? Karena kita tidak menguasai anak AWK. Dasar guru SPG itu tidak sama dengan dasar guru atau pembelajarannya itu tidak sama dengan anak yang AWK. Yang selanjutnya pertanyaan saya di sini adalah di mana letaknya atau memasukkan nilai religius, sedangkan ini kan perbuatan baik. Bagaimana kita menyetarakan atau memasukkan nilai norma religius dalam pembelajaran seperti ini? Tadi Pak, bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu bersifat universal, bersifat umum. Jadi ketika siswa itu misalkan tadi membuat keyakinan kelas, mencurahkan, misalkan ada yang bersifat nilai kebajikannya kita itu menerapkan disiplin. Disiplin teh apa saja yang mau diterapkan teh? Misalkan memakai pakaian seragam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian datang tepat waktu atau beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satunya apa? Misalkan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar kita terapkan. Ingin ditambah lagi dari religiusnya, misalkan kita membuat pembiasaan. Nah, buat dulu keyakinan kelasnya itu supaya siswa itu patuh dan taat. Bagaimana? Misalkan di sekolah ada pembiasaan sholat duha. Nah, bagaimana Bapak menerapkan di kelasnya itu supaya anaknya itu patuh, disiplin, mengikuti pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Jadi berawal dari apa? Dari kelas terlebih dahulu. Kita tata bagaimana supaya anak itu tumbuh kesadaran mengikuti pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Kan tadi Bapak menginginkan dari segi religiusnya. Kita terapkan saja karena kita mengajar di SD, misalkan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, mengikuti pembiasaan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Salah satunya sholat duha, atau misalkan tambah lagi membaca bismillah ketika kita akan makan, misalkan gitu. Yang sederhana saja kalau di SD Pak, seperti itu. Jadi diawali dari mana? Dari keyakinan kelas yang Bapak buat di kelas Bapak sendiri gitu Pak. Diawalinya itu. Jadi si anak itu akan sadar, oh karena di kelas saya sudah membuat aturan atau keyakinan yang telah disepakati bahwa saya itu harus mengikuti pembiasaan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan jangan salah seorang guru saja, kita dorong, kita bantu oleh wali kelasnya. Diawali tadi supaya budaya positif itu tumbuh, kita langkah yang pertama itu kita harus membuat keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas lagi, Bapak Ibu ingat, keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Alangkah baiknya Bapak Ibu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah kalau mau membuat keyakinan kelas. Nanti yang kedua Bapak Ibu mendiskusikan kembali kepada rekan sejawat tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Yang ketiga, langkahnya itu kita itu harus melibatkan peserta didik. Curahkan hatinya, kita tampung semua. Nah, tugas Bapak Ibu meninjau kembali aturan atau keyakinan yang diinginkan oleh peserta didik, seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang dibuat itu harus memiliki nilai kebajikan. Seperti contoh Bapak Ibu, saya sudah menerapkan di sini keyakinan kelas di kelas 6 itu yang pertama datang tepat waktu.
kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian sopan santun, jujur, disiplin, percaya diri, kemudian saling menghargai, kemudian piket kelas sesuai dengan jadwal, buang sampah pada tempatnya, kemudian yang selanjutnya bertanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari siswa kelas 6. Jadi Bapak Ibu, langkah yang pertama untuk melaksanakan budaya positif itu apa? Harus membuat keyakinan kelas. Mungkin untuk pemaparan dari budaya positif, saya tugas dari modul 1.4 dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Karena kita sebagai pendidik yang bertujuan ingin menciptakan atau melahirkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.